Pasukan AS mencuri 50 truk tangki minyak Suriah di Provinsi Hasakah. Kantor berita negara Sanja melaporkan pasukan AS pada hari Jumat mengirim 50 tanker minyak curian dari Provinsi Hasakah di timur laut Suriah menuju pangkalan AS di negara tetangga Irak. Dilansir dari kantor berita sana, tanker minyak dikirim ke Irak dalam batch melalui penyerangan ilegal Al-Muhaidiyah. Kantor berita negara mengatakan pasukan AS telah mengintervensikan pencurian minyak Suriah selama beberapa minggu terakhir dengan pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi. Setelah masuki Suriah pada tahun 2014, pasukan AS dengan dalih memegang kelompok teroris telah mendirikan pangkal militer di daerah kaya minyak di timur laut dan timur Suriah dan memulai pencurian sistematis minyak Suriah. Kementerian Perminyakan Suriah mengatakan pada bulan Agustus bahwa pasukan AS mencuri 80% dari produksi minyak Suriah dan perdagangan ilegal sejauh ini telah menyebabkan kerugian langsung dan tidak langsung sekitar 107,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk sektor minyak dan gas Suriah. Pada 26 Januari 2022 yang lalu, kantor berita sana juga melaporkan bahwa pasukan Amerika Serikat di timur laut Suriah mengawal 130 truk tangki minyak Suriah hasil curian ke Irak dalam beberapa jam terakhir. Sejumlah minyak curian dikirim dari Provinsi Hasakah ke timur laut Suriah ke Irak utara melalui koridor yang didirikan oleh pasukan AS menuju Al-Muhammadiyah, satu kota Irak tengah di sebelah selatan ibu kota Baghdad. Sana melaporkan koridor tersebut juga digunakan untuk menyelundupkan barang ke daerah-daerah yang dikuasai Kurdi di Suriah. Setelah truk tangki minyak memasuki Irak, menurut sana total 46 kendaraan yang membawa peralatan logistik dan pasukan AS masuki Suriah melalui koridor yang sama. Pemerintah Suriah telah lama menuduh pasukan AS mencuri minyak Suriah karena Washington telah mendirikan beberapa pangkalan di daerah kagak minyak di timur laut Suriah. Pada 19 Juli 2022, setelah bertemu dengan rekan-rekannya di Iran dan Turki di Teheran, Putin meminta AS untuk berhenti menjarah serta merampok negara Suriah dan berhenti mencuri minyak dari rakyat Suriah. Tiga negara tersebut menyuruhkan AS untuk meninggalkan daerah Trans-Efrat dan berhenti memperburuk krisis kemanusiaan di Suriah dengan sanksi sepihak, di mana Presiden Putin mengatakan ini adalah posisi bersama Suriah, Iran, dan Turki. Menurut Surian Today, beberapa ratus tentara AS secara ilegal hadir di Suriah, terutama mengendalikan sumur minyak dan ladang gandum di timur laut negara itu, yang dikendalikan oleh milisi pasukan Demokratik Suriah dan kejahatan teroris ISIS. SDF yang didukung AS telah menolak untuk berintegrasi kembali dengan pemerintah di Damaskus yang ingin digulingkan oleh Washington. Sejak 2019, AS telah berusaha untuk menghukum siapapun yang mencoba membantu rekonstruksi Suriah yang dilanda perang melalui Undang-Undang Perlindungan Sipil Kaisar Suriah yang menuduh pemerintah Presiden Bashar al-Assad melakukan kejahatan perang dan blokir semua tahanan bantuan ke Damaskus. Suriah menuduh AS mencuri minyak menilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat. Damaskus juga menyebut Washington bersekongkol dengan milisi Kurdi dan kelompok anti pemerintahan Bashar al-Assad dalam pencurian itu. Kantor berita Rusia sana melaporkan mereka mencuri rata-rata 66.000 barel per hari. Tangki-tangki pengangkut minyak itu melewati pintu perbatasan Yarubiah di Hasakah, Suriah menuju Mosul, Irak. Dalam laporan pada 2 Oktober 2022, sana menyebut tangki-tangki itu dikawal oleh pasukan yang memakai seragam tentara AS. Tangki-tangki terpantau bergerak dari Hasakah dan Rabqa yang dikenalkan oleh milisi Kurdi. Dari kedua provinsi perbatasan Suriah itu, tangki menuju Mosul dan sebagian lagi ke Erbil, Irak. Seperti Hasakah dan Rabqa, Mosul dan Erbil juga dikendalikan oleh Kurdi. Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 31 Agustus 2022, Kemenlu Suriah kembali memprotes pencurian itu. Sejak 2011 sampai Juni 2022, Damaskus menasir nilai minyak yang dicuri mencapai 107 miliar dolar Amerika Serikat. Kemenlu Suriah meminta Sekjen dan Dewan Keamanan PBB bersikap atas pencurian itu. Damaskus meminta pergantian atas kerugian itu. Dana itu akan digunakan untuk membangun ulang Suriah yang berantakan sejak Perang Saudara meletus pada 2011. Dana juga dipakai untuk menyediakan layanan kemanusiaan bagi jutaan warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal. Menurut Kemenlu Rusia, pencurian terutama dilakukan di Raqqa, provinsi kaya minyak di Suriah. Sumber-sumber minyak Raqqa pernah menjadi sumber pemasukan negara Islam di Irak dan Suriah. Kini sumber-sumber itu dikendalikan milisi Kurdi dan kontraktor yang didampingi tentara Amerika Serikat. Suriah bersama China, Rusia, dan Turki bolak-balik mendesak AS mengakhiri bantuan kepada Kurdi. Kritik Beijing, Damaskus, dan Moskow, terutama karena Washington membantu Kurdi menguasai wilayah Suriah dan mengambil sumber dananya. Sementara itu, kritik Ankara dilontarkan karena AS menyokong milisi yang digandang oleh Turki sebagai kelompok teror. Dalam surat kepada Kongres AS pada 23 Agustus 2022, Presiden AS John Biden membenarkan masih ada ratusan tentara dan tentara bayaran AS di Suriah. Selain di Hasakah dan Raqqa, ada juga tentara AS di Homs. Di Homs, AS menduduki pangkalan utara Tarif. Biden beralasan AS mempertahankan pasukan di Suriah untuk memutus jalur pasukan Iran ke Lebanon dan Palestina.
Direktur Kajian Timur Tengah pada Shanghai International Study University Zhu Weili menyebutkan bahwa pernyataan Biden itu sulit dipercaya. Selain itu, fakta di lapangan juga menunjukkan pasukan AS terus mengawal tangki-tangki mengangkut minyak dan Suriah ke Irak. Manuver AS jelas pencurian sumber daya alam milik negara lain. Langkah AS juga jelas tidak menghormati kedaulatan dan kebutuhan wilayah negara lain. Damaskus menghasilkan rata-rata 300.000 barel per hari sebelum perang. Kini produksi harian rata-rata minyak Suriah dikendalikan tidak sampai 25.000 per barel hari. Tudingan Suriah kembali dilontarkan di tengah pengolakan harga energi global. Pada perdagangan Senin 3 Oktober 22, harga Brent kembali naik 2,8% menjadi $87,5 Amerika Serikat per barel. Sementara harga Texas WTI di $81,76 AS per baru. Meski ada kenaikan harga minyak terus terpangkas sejak Juni 22 dari $116 AS per barel, pada awal Juni 22 kini harga minyak sudah berpangkas pada setara dengan harga pada Oktober 22. Sejumlah analis menyebut kenaikan harga pada perdagangan 3 Oktober tidak lepas dari potensi pemangkasan produksi harga 1 juta barel per hari. OPEC juga, organisasi eksportir minyak bersama Rusia, sudah berancang-ancang memangkas produksi di tengah penurunan harga. Direktur Strategi Pasar Energi pada SAP, Lauren Rickers menyebut usulan perbatasan harga energi Rusia amat rumit. Uni Eropa menurut Rickers belum menemukan formula untuk mereka pakai. Sebagian anggota UE masih menentang gagasan itu gara-gara dianggap berpotensi mengancam keamanan energi mereka. Diplomat Suriah Faisal Mekdad meminta Amerika Serikat meninggalkan negaranya karena telah menimbulkan berbagai kerugian. Hal itu dia sampaikan dalam sidang umum PBB pada Senin 26 September 22 yang lalu. Seperti diwartakan Middle East Eye, Mekdad menganggap koalisi militer pimpinan AS negaranya melanggar hukum internasional. Selain itu, koalisi militer tersebut dinilai menimbulkan banyak kerugian. Mekdad mengatakan memerangi terorisme tak bisa melalui koalisi internasional yang tidak sah. Itu melanggar kedaulatan Suriah dan menghancurkan kota-kota serta desa-desa. Suriah dilanda perang saudara pada tahun 2011. Usai meletusnya protes terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad, ratusan ribu orang terbunuh, sebagian besar negara itu hancur lebur oleh perang. Didukung kekuatan udara Rusia dan pasukan darat lain, pemerintah Assad kini sudah bisa merebut kembali sekitar 2/3 dari negara itu. Kendati demikian, milisi Kurdi terutama YPG dan SDF merasa masih menguasai bagian timur laut Suriah berkat sokongan AS yang mencakup kontingen 800 tentara. Sederet kelompok pemberontak beberapa di bawah dukungan Turki memegang sepetak kecil di wilayah sekitar provinsi Idlib bagian barat. Dalam kesempatan yang sama, Mekdad menuntut agar Damaskus menerima kompensasi atas kerugian terutama pada sektor industri minyak dan gas. Ia mengklaim kerugian sektor energi Suriah akibat perang mencapai $107 miliar Amerika. Sebagian besar kekayaan minyak dan gas mereka berada di wilayah pasukan Kurdi yang disebut mendapat dukungan dari AS.